Selamat datang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Gerbang menuju keajaiban dunia, Taman Nasional Pulau Komodo. Video ini adalah paparan hasil analisis saya mengenai potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Pulau Komodo. Kekuatan pertama adalah daya tarik Komodo. Komodo adalah reptil purba endemik warisan dunia. Dengan adanya hal ini, terciptalah permintaan pariwisata yang sangat tinggi, baik domestik maupun mancanegara. Kedua, kekayaan alam bahari. Pemandangan Pulau Kadar, Agaping, dan keindahan lautnya menawarkan potensi wisata alam selain fauna, seperti diving atau snorkeling. Ketiga, ada status DSP, yaitu destinasi super prioritas. Dukungan penuh pemerintah pusat menjamin percepatan pembangunan infrastruktur seperti Bandara Komodo dan fasilitas penunjang di Labuan Bajo. Kelemahan pertama adalah kapasitas SDM lokal. Kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan literasi digital masyarakat lokal masih perlu ditingkatkan untuk mengelola industri secara profesional. Kedua, yaitu keterbatasan amenitas dan infrastruktur dasar. Meskipun terus dibangun, isu air bersih, pengelolaan sampah, dan listrik di beberapa pulau masih menjadi kendala yang mempengaruhi kenyamanan wisatawan dan keberlanjutan lingkungan. Ketiga, sektor kreatif belum maksimal. Produk-produk kreatif lokal seperti kuliner, kria, fashion masih kurang terintegrasi secara signifikan dengan rantai pasok pariwisata. Peluang besar yang pertama adalah tren ekowisata global. Pasar global semakin mencari wisata berbasis konservasi dan keberlanjutan. Taman Nasional Komodo sangat sesuai dengan konsep ini. Kedua, pengembangan Labuan Bajo sebagai MICE Hub. Penyelenggaraan event internasional seperti KTT ASEAN 2023 menunjukkan Labuan Bajo memiliki potensi. Labuan Bajo berpotensi menjadi pusat meeting, insentif, conference, dan exhibition yang menciptakan dampak ekonomi besar. Ketiga, pemanfaatan digitalisasi. Pengembangan promosi melalui platform digital dapat meningkatkan akses dan efisiensi pemasaran, membantu pelaku UMKM lokal menjangkau pasar lebih luas, sejalan dengan kebijakan industri kreatif berbasis digital. Ancaman utama adalah isu konservasi dan daya dukung lingkungan. Peningkatan jumlah kunjungan yang tidak terkontrol dapat merusak habitat komodo, terumbu karang, dan menyebabkan konflik satwa liar. Kedua, persaingan destinasi serupa. Meskipun Komodo unik, destinasi bahari lainnya di Indonesia dan Asia Tenggara menjadi pesaing dalam memperebutkan penawaran pariwisata di segmen diving dan alam. Ketiga, dampak kebijakan tarif atau pembatasan kunjungan. Kebijakan yang terlalu restriktif atau biaya masuk yang sangat tinggi dapat menurunkan minat wisatawan dan mematikan usaha lokal, menciptakan ketidakpastian dalam permintaan. Berdasarkan analisis SWOT, saya mengusulkan satu ide perbaikan utama untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Pulau Komodo. Ide ini berfokus pada perbaikan kelemahan SDM dan ancaman konservasi. Hal ini dapat diterapkan melalui 1. Pelatihan ekoturism ranger profesional. Melakukan pelatihan intensif bagi pemuda lokal untuk menjadi ranger dan pemandu wisata bersertifikat yang menguasai bahasa asing, konservasi satwa, dan prinsip pariwisata premium. Kedua, inkubasi produk kreatif bertema Komodo.
membentuk sentra inkubasi yang menghubungkan perajin lokal dengan desainer nasional atau internasional untuk menciptakan produk kria, fashion, dan kuliner khas NTT dengan kualitas ekspor atau souvenir premium. Yang ketiga, digitalisasi pemasaran dan booking. Mengembangkan platform terpadu atau digital marketplace yang hanya menjual paket wisata dan produk kreatif dari operator lokal tersertifikasi. Ini dapat mengontrol penawaran dan memastikan dampak ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Dengan ini, pariwisata di Taman Nasional Komodo tidak hanya tentang konservasi komodo, tetapi juga konservasi budaya dan pemberdayaan ekonomi, menjadikannya destinasi yang benar-benar premium dan berkelanjutan. Pulau Komodo dan Taman Nasional Komodo adalah aset tak ternilai. Dengan integrasi analisis yang kuat, penerapan konsep konservasi, dan dukungan kebijakan industri kreatif yang memihak masyarakat, masa depan pariwisata di sana akan gemilang.